Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda dari channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas beberapa materi, yaitu tentang penilaian akhir semester ataupun PAS untuk semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 untuk tingkat pendidikan SD maupun madrasah ibtidaiyah. Adik-adik jangan khawatir, soal ini sudah disusun dengan kisi-kisi 2013 ataupun kurikulum 2013, sehingga keakuratan soal ini bisa dijamin, yang kemungkinan besar akan sama persis dengan soal yang akan dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing, atau mungkin ada kemiripan dengan tipe-tipe soal yang akan dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Soal ini adalah soal untuk kelas 4 siswa SD maupun MI dengan tema 5. Tematik tema 5 ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Soal nomor 1, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta, permusyawaratan dan demokrasi, dan bijak menyelesaikan masalah makna sila ke titik-titik. Oke, di sini kata kuncinya adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta, permusyawaratan dan demokrasi. Berarti ini adalah sila yang keempat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Berikan contoh sikap yang mencerminkan sila keempat dalam masyarakat. A. Semangat persatuan. B. Menghargai pendapat. Oke, jawabannya yang B. Permusyawaratan. Ini adalah jawaban yang paling tepat dari soal nomor 2 adalah yang B, menghargai pendapat. Berhak memeluk agama, ini bukan, ini sila yang pertama. Tidak membedakan teman, ini juga bukan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu sikap pengamalan Pancasila sila ke titik-titik. A ke-2, B ke-3, C ke-4, D ke-5. Ingat di sini menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berarti ini adalah pengamalan sila yang ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 4, yang bukan merupakan sikap pahlawan, yaitu titik-titik. A. Berani, B. Rela berkorban, C. Semangat individual, ataupun D. Cinta tanah air. Di sini jawaban yang paling tepat yang bukan merupakan sikap pahlawan adalah yang C. Semangat individual. Pahlawan tidak bersifat individual ya, karena pahlawan itu sifatnya bisa dan mudah untuk bekerja sama. Kita lanjut ke soal nomor 5. Contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berikut kecuali titik-titik. A. Bersikap fanatik terhadap sebuah komunitas. B. Membantu teman yang mengalami kecelakaan. C. Mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana. Ataupun D. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Ingat di sini tadi adalah sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai Pancasila. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini ditanyakan kecuali ya, kalau yang A. Bersikap fanatik terhadap sebuah komunitas, ini sepertinya bukan sikap kepahlawanan ya, berarti kemungkinan jawabannya adalah yang A. Kita tandai terlebih dahulu. Untuk yang B, membantu teman, ini adalah sikap kepahlawanan karena ditanyakan kecuali, ini berarti bukan jawabannya. Yang C, mengumpulkan sumbangan, ini juga bukan jawabannya karena ini sifat kepahlawanan. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, ini juga sifat kepahlawanan, berarti bukan ini jawabannya. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 karena ditanyakan kecuali adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah jenis karangan titik-titik. A. Karangan fiksi, B. Karangan non-fiksi, C. Karangan bebas, ataupun D. Karangan harian. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah yang B. Karangan non-fiksi ya. Fiksi itu adalah khayal ya. Kalau non-fiksi berarti itu adalah kenyataan ataupun fakta.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan teks berikut. Nah, kalau adik-adik nanti menemukan soal yang panjang seperti ini, silahkan silahkan baca dulu nih pertanyaannya. Di sini pertanyaannya adalah berikut adalah contoh titik-titik. Nah, ini adalah contoh bacaan apa adik-adik? Kita baca terlebih dahulu. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya Prabu Jayanegara. Berikut adalah contoh titik-titik. A. Karangan fiksi, B. Karangan non-fiksi, C. Karangan bebas, ataupun D. Karangan bebas. Ya, ini bukan ya. A ini juga bukan, karena cerita tentang Gajah Mada ini adalah cerita yang benar-benar terjadi, berarti ini bukan fiksi. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah yang B. Mari kita lanjut ke soal nomor 8. Yang bukan contoh karya non-fiksi adalah titik-titik. A. Biografi, B. Sejarah, C. Legenda, ataupun D. Jurnal. Di sini adalah yang bukan non-fiksi, yang bukan fakta. Biografi itu faktual, sejarah itu juga faktual, legenda itu ini legenda yang berupa fiksi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C, karena jurnal ini juga bersifat non-fiksi, bersifat fakta dan faktual. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Sebutan bagi orang yang melakukan pekerjaan menulis atau menciptakan suatu karya tulis adalah titik-titik. A. Tokoh, B. Hobi, C. Pengarang, ataupun D. Penulis. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Penulis. Mari kita lanjut ke soal nomor 10. Wah, ini banyak ya, saya kecilkan dulu. Nah, kalau kita melihat bacaan yang panjang seperti ini, seperti yang sudah saya sarankan, baca dulu soalnya. Informasi apa yang kamu peroleh dari bacaan teks di atas? Oke, kita baca ya. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketekunan dan kesederhanaan, sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki gunung Tampomas menjadi lahan hijau. Kaki gunung Tampomas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dikenai sanksi karena kerusakan ekosistem ini. Tuha Juhairi menjadi penyelamat lahan yang rusak selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih terus berupaya supaya lahan kering menjadi hijau. Usaha kakak ini tidak sia-sia. Kini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidup dari jerih payah Juhairi. Karena itu, ketekunannya pula sang kakek rajin ini berhasil menjadi peternak. Namun Juhairi bukanlah tipe orang egois. Ketika berhasil, dia membagi kebahagiaan itu kepada penduduk sekitar untuk diajak menjadi peternak. Kini kakek Juhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. Hanya dengan upaya sederhana, Juhairi ternyata mampu mengubah dari tiada menjadi ada, dari kerusakan menjadi keteduhan. Dan untuk berbuat baik perlu usaha yang tiada henti. Sumber liputan6.com. Informasi apa yang kamu peroleh dari bacaan teks di atas? A. Lahan tandus Gunung Tampomas dirubah menjadi lahan hijau oleh Tuha Juhairi selama 26 tahun, dan ia juga berhasil menjadi peternak yang bermanfaat bagi penduduk sekitar. Ya, jawaban yang paling tepat sudah sangat lengkap. Kesimpulannya yaitu yang A. Untuk yang B ini kurang tepat, kurang lengkap dan kurang mengarah kepada inti dari bacaan ya. Kaki Gunung Tampomas ini tidak ya, karena inti yang kita bicarakan adalah usaha dari kakek Juhairi. Yang nomor 2 ini juga bukan, karena berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Ini adalah kesimpulan yang berupa falsafah, bukan isi ataupun informasi yang kita peroleh dari bacaan di atas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 11. Raja yang terkenal pada kerajaan Tarumanegara adalah titik-titik. A. Raja Purnawarman, B. Raja Sanjaya,
C. Raja Hayam Wuruk ataupun D. Raja Bala Putra Dewa? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 adalah yang A. Raja Purnawarman. Ini adalah raja yang terkenal pada kerajaan Tarumanegara. Soal nomor 12. Gambar di atas adalah gambar seorang pahlawan yang memimpin kerajaan Aceh yang bernama titik-titik. A. Sultan Agung, B. Raden Fatah. Ini bukan ya, karena Raden Fatah itu yang di Demak. Kemudian yang C. Sultan Hasanuddin. Ini bukan, karena ini di masyarakat di Makassar. Yang D. Sultan Iskandar Muda. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 13. Siapa dan dari mana tokoh pada gambar di atas? A. Sultan Agung, B. Raden Fatah. Ini bukan. C. Sultan Hasanuddin ataupun D. Sultan Iskandar Muda. Ini bukan. Berarti yang paling tepat yang B dan D ini sudah pasti salah, antara A dan C. Dan jawaban untuk soal nomor 13 adalah yang C, Sultan Hasanuddin. Kita lanjut ke soal nomor 14. Siapakah pahlawan yang diberikan gelar Bapak Pendidikan Nasional? A. Ahmad Dahlan, B. Ki Hajar Dewantoro, C. Muhammad Hatta ataupun D. Dr. Sutomo. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 adalah yang B, Ki Hajar Dewantoro ataupun Bapak Pendidikan Nasional. Kita lanjut ke soal nomor 15. Pahlawan nasional yang populer dengan peristiwa 10 November di Surabaya yang terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nica bernama titik-titik. A. Bung Tomo, B. Soekarno, C. Jenderal Sudirman ataupun D. Pangeran Diponegoro. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 adalah yang A. Bung Tomo. Kita lanjut ke soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Oke, di sini ada segelas air yang mana dimasukkan sebuah pensil dan terjadi pembelokan ataupun pembiasan. Gambar di atas menunjukkan sifat cahaya yaitu titik-titik. A. Cahaya dapat dibiaskan, B. Cahaya dapat dipantulkan, C. Cahaya merambat lurus ataupun D. Cahaya menembus benda bening. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 16 adalah yang A, cahaya dapat dibiaskan. Kita lanjut ke soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas menunjukkan bahwa sifat cahaya titik-titik. A. Cahaya dapat dibiaskan, B. Cahaya dapat dipantulkan, C. Cahaya merambat lurus atau D. Cahaya menembus benda bening. Di sini percobaannya adalah menyalakan cahaya, kemudian melihat cahaya tersebut dari ujung sebelahnya, kemudian ini di lubang. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya sifat cahaya yaitu C, cahaya merambat lurus. Kita lanjut ke soal nomor 18. Alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang ukurannya sangat kecil yaitu titik-titik. A. Teleskop, B. Mikroskop, C. Lup ataupun D. Periskop. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 18 adalah B. Mikroskop. Kita lanjut ke soal nomor 19. Berikut macam-macam cermin kecuali titik-titik. A. Cermin datar, B. Cermin cekung, C. Cermin cembung ataupun D. Cermin pembesar. Dikarenakan di sini yang ditanyakan adalah kecuali, datar ini adalah jenis cermin, cekung adalah jenis cermin, cembung juga jenis cermin. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, cermin pembesar. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 20. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian sisi belakang sendok merupakan salah satu contoh dari cermin. Ada ini bagian belakang ya. Oke. A. Datar ya ini B. Cekung, C. Cembung ataupun D. Pembesar. Belakang, kalau ini belakang berarti cembung, kalau depan berarti cekung. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 adalah yang C, cembung. Mari kita lanjut ke soal uraian. Soal uraian ini ada 5 buah soal. Nanti untuk soal yang akan dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru kalian silahkan menyesuaikan sendiri. Untuk yang kakak berikan di sini ada jumlahnya 5 buah soal. Soal nomor 1, sebutkan 3 nilai yang terkandung dalam sila keempat. Di sini akan kakak bacakan karena kalau ditulis nanti terlalu panjang. Silahkan nanti di pause apabila video ini adik-adik masih proses menulis jawaban dari kakak. Soal nomor 1, sebutkan 3 nilai yang terkandung dalam sila keempat. Ya, ini silahkan dicatat. Yang pertama, 1, kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Yang kedua,
Manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Nomor 3, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang terakhir, mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Inti ataupun point of view dari sila keempat adalah tentang permusyawaratan. Oke, itu yang harus adik-adik ingat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, sebutkan nilai yang terkandung dalam sila kelima. Silakan adik-adik simak lagi. Yang pertama, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghargai hak-hak orang lain. Ketiga, bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keempat, mengembangkan perbuatan yang terpuji, cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebutkan perbedaan fiksi dan non-fiksi. Adik-adik silakan dicatat. Kalau fiksi itu bersifat imajinasi, khayalan, tidak membutuhkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta bahasanya sering menggunakan bahasa kiasan atau sering disebut sebagai konotatif. Sedangkan untuk yang non-fiksi itu adalah bersifatnya informatif, bersifat faktual ataupun nyata, dan butuh data yang bisa dipertanggungjawabkan serta menggunakan kata yang denotatif ataupun kata yang sebenarnya. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Perhatikan cerita berikut. Nah, ketika adik-adik nanti membaca sebuah cerita, maka adik-adik harus baca dulu nih soalnya biar cepat. Jadi yang ditanyakan, amanat apa yang dapat kita pelajari dari cerita di atas? Kita baca ya bersama-sama. Gimin tinggal di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia, banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak menentu, bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk ke bekerja, namun Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Amanat apa yang dapat kita pelajari dari cerita di atas? Apa? Ya, kita bisa simpulkan bahwasanya tetaplah berbuat baik dan memberi manfaat untuk orang lain meskipun orang lain itu tidak menghargai usaha dari kita. Soal nomor 5. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Apakah isi Sumpah Palapa tersebut? Ya, Sumpah Palapa itu isinya adalah sumpah Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara bagaimanapun caranya. Dan pada akhirnya Gajah Mada telah berhasil untuk menyatukan Nusantara. Baiklah adik-adik, terima kasih telah setia untuk bersama Ayo Les dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada request soal ataupun pembahasan, silahkan isi kolom komentar. Akan kakak bahas soal sesuai request adik-adik semua. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe supaya adik-adik tidak ketinggalan informasi ataupun video selanjutnya. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.